Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tarif PPN di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara lain seperti Brazil dan Afrika Selatan. Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Jadi waktu membahas Undang-Undang HPP sudah dipikirkan secara sangat detail kebutuhan masyarakat dan situasi masyarakat. Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Dan kalau kita beberapa negara emerging yang kita gunakan, seperti Brasilia, itu 17% PPN-nya, tax rasionya sudah 24,67%. Kemudian Afrika Selatan 15%, tax rasionya sudah di 21,4%. India 18% PPN dengan tax rasio mereka di 17,3. Kemudian pemerintah hari ini resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 dengan pengecualian sejumlah barang pokok dan jasa. Hal ini diumumkan Menko Bidang Perekonomian bersama Menteri Keuangan juga Menteri Kabinet Merah Putih terkait. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Bagaimana tanggapan pengamat ekonomi terkait paket stimulus ekonomi 2025? Telah bergabung dari luar studio pengamat ekonomi dari Indef, Andri Satrio. Selamat sore Mas Andri. Selamat sore Mbak Kania, apa kabar? Ya Mas Andri, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Mas Andri, saya langsung to the point saja. Pemerintah mengalokasikan insentif perpajakan sebesar Rp265,5 triliun untuk pembebasan PPN, menyasar bahan makanan hingga otomotif dan properti dan sejumlah sektor lainnya. Apakah sudah tepat sasaran? Ya, saya rasa kalau kita melihat dari stimulus kebijakan mengapresiasi pertama kali ya, saya sadar dari masyarakat dan diharapkan sebetulnya stimulus kebijakan ekonomi ini bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi kalau kita melihat secara detail begitu, Mbak Kania, kalau saya melihat bahwa ternyata stimulus dari kebijakan ekonomi 2025 ini tidak cukup menendang begitu ya kalau saya bisa katakan, karena mulai dari stimulus yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, kelas menengah, tentu ini masih kepada pengurangan atau mungkin diskon dari PPN sendiri. Dan kalau kita melihat secara detail juga ya, tadi sudah disampaikan bahwa sembako tidak dikenakan oleh PPN. Saya rasa ini dari tahun lalu juga sebetulnya sembako tidak dikenakan PPN. Jadi sebetulnya ini hanya menjalankan kebijakan yang sudah ada gitu ya. Dan beberapa diantaranya seperti diskon listrik selama 2 bulan untuk daya terpasang 450 VA sampai dengan 2.200. Nah ini kebijakan yang sebetulnya masih belum menyasar kepada mereka-mereka yang ada di kelas menengah, di mana banyak diantaranya berada atau mungkin dalam hal ini berlangganan di 2.200 VA. Jadi diskon listriknya sendiri pun hanya 2 bulan. Jadi beberapa bantuan pangan juga dilihat dari time frame-nya sendiri hanya 2 bulan. Justru yang menarik itu adalah kebijakan kelas menengah yang disampaikan oleh pemerintah ini banyak diantaranya untuk otomotif. Nah, karena saya melihat bahwa di sini diantaranya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan juga hybrid. Nah, ini kan sebetulnya bisa dikatakan bukan menjadi prioritas dari bagaimana kita bisa meningkatkan daya beli dari masyarakat hari ini gitu. Jadi masih dirasakan stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini masih belum bisa mengangkat daya beli masyarakat yang saat ini sedang tertekan begitu Mbak Kania. Walaupun kemudian dari Menkyu mengatakan ini nilainya sudah bertambah dibandingkan dengan tahun ini kalau kita bicara dari insentif perpajakannya saja. Iya, kalau misalnya dilihat dari insentifnya memang sebetulnya ada kenaikan, tetapi memang kembali lagi kita melihat bahwa
beberapa di antaranya dari kalau kita bisa katakan insentif yang diberikan ini masih mengacu kepada insentif sebelumnya begitu. Dan tentunya kalau saya bisa katakan yang sekarang tertekan dari daya beli masyarakat itu tidak hanya dari kelas bawah begitu ya, tetapi dari kelas menengah. Nah, di kelas bawah sendiri oke lah, sudah ada beberapa bantuan pangan, beras gitu ya untuk 16 juta keluarga, sudah ada diskon listrik meskipun time frame-nya hanya 2 bulan, yang mana menurut saya tidak akan lebih daripada 200.000 per rumah tangga begitu ya. Dan tentunya kalau kita melihat yang lain juga ya, UMKM, kembali lagi mereka pastinya juga dibebaskan dari PPN dan PPh-nya juga pasti akan dibebaskan gitu. Jadi belum ada yang menyasar, yang saya harapkan sebetulnya adalah kepada mereka yang ada di kelas menengah. Misalnya kita ingin dorong terkait dengan bagaimana kelas menengah bisa mencicil biaya listriknya begitu ya. Begitu pula kepada industri gitu yang saat ini memang sedang tertekan, dan untuk pelonggaran atau mungkin insentif perpajakan sebetulnya bukan hal yang bayar kepada negara. Untuk pajak sendiri pasti akan sedikit kan. Jadi untuk memberikan insentif perpajakan di sini menurut saya masih belum cukup tepat begitu. Jadi bagaimana kita bisa mendorong, seharusnya industri juga bagaimana kita bisa mendorong agar biaya energinya begitu ya, biaya energi mulai dari listrik, gas itu bisa diberikan kompensasi juga oleh pemerintah melalui subsidi. Jadi ini masih belum terlihat di dalam kebijakan stimulus ini, dan kembali lagi bahwa ke depan pemerintah akan menaikkan PPN 12%, meskipun pemerintah mengatakan bahwa ini akan diberikan kepada barang mewah, tetapi melihat dari listnya digunakan UMKM gitu ya, misalnya barang elektronik, TV, kulkas, itu kan sebetulnya juga digunakan oleh UMKM dan ini juga kena PPN 12% gitu. Belum lagi kita berbicara mengenai pakaian, barang-barang fashion ya, ini juga pastinya akan kena PPN 12%. Nah, ini yang menurut saya masih belum ada kebijakan stimulus yang langsung menyasar kepada barang-barang tersebut. Ya, tentunya kita harapkan bahwa PPN ditangguhkan, tetapi kan kalau dikatakan oleh pemerintah sendiri bahwa PPN 12% ini mempertimbangkan sudah ada pertumbuhan konsumsi masyarakat dan keinginannya adalah untuk bisa meningkatkan tadi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, meningkatkan tax ratio. Justru kalau kita melihat di beberapa negara justru ada pemberian bantuan terhadap PPN ini. Misalnya saja Vietnam yang saat ini cukup viral ya, bagaimana mereka menurunkan PPN-nya begitu. Jadi di belahan dunia lain gitu ya, di negara berkembang lain, menurut saya ada beberapa kebijakan yang justru mereka menahan agar tidak ada kenaikan dari PPN, karena tentunya banyak sekali di negara-negara termasuk juga Indonesia bahwa daya beli masyarakat sedang turun, industrinya sedang terkontraksi. Seharusnya kita bisa dorong bagaimana daya beli masyarakat itu bisa meningkat dan juga industri juga bisa meningkat, sehingga kita harapkan ya penerimaan perpajakan yang masuk ke dalam melalui PPN ini bisa meningkat juga secara optimal. Nah, ini yang kami gambarkan ke depannya bisa jadi peningkatan dari PPN sendiri ya, pajak yang penerimaan perpajakan yang dari PPN sendiri kemungkinan tidak akan optimal begitu Mbak Kania. Jadi mungkin ada kenaikan, tetapi terbatas begitu ya, Mas Andre. Cukup optimal. Iya, masih harus dilihat begitu. Tapi saya tidak tahu apakah Anda sudah sempat melakukan hitung-hitungannya begitu ya. Tapi kira-kira dampak dari kenaikan PPN 12% terbatas begitu ya, memang dikecualikan untuk barang-barang tertentu, kemudian juga jasa. Itu akan seperti apa gitu dampaknya terhadap inflasi dan juga daya beli masyarakat? Tadi dikatakan bahwa memang sudah ada sejumlah insentif yang diberikan terutama kepada kelas menengah ke bawah.
Tapi Anda mengatakan memang belum cukup begitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai dampaknya itu akan seperti apa dan kontribusinya terutama terhadap peningkatan pendapatan negara dan pembiayaan pembangunan, Anda sudah melakukan hitung-hitungannya? Ya, kalau kita menyadari bahwa pemerintah ingin menaikkan PPN adalah cara cepat untuk mendapatkan penerimaan perpajakan begitu ya. Dan ini sudah di exercise begitu ya dengan kenaikan PPN dari 10% menuju 11%. Tetapi dengan kondisi yang ada saat ini yang seharusnya bisa optimal penerimaannya justru tidak akan terlihat. Dan kalau dikatakan pemerintah sudah memberikan insentif kepada kelas menengah, insentif ini hanya sangat-sangat terbatas begitu. Kita berbicara misalnya terkait dengan bagaimana PPN yang sudah melekat di barang-barang seperti perabotan rumah tangga, yang justru juga dikonsumsi banyak oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat kelas bawah, tapi juga kelas menengah begitu. Nah ini mereka juga pasti akan terkena begitu mau tidak mau, dan tentunya akan ada peningkatan inflasi yang kita takutkan begitu bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan tinggi di 2025 itu tidak tercapai. Yang memang kita tahu bahwa 55% sampai 60% pertumbuhan ekonomi itu digerakkan oleh konsumsi, dan sepertinya masyarakat di tahun 2025 akan coba untuk menahan konsumsinya terlebih dahulu begitu. Dan ini tentu kembali lagi karena insentif yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup tepat begitu ya saat ini kepada mereka yang ada di kelas menengah, yang total tentu dari segi jumlahnya sendiri cukup signifikan. Nah kalau dari kami memang sebetulnya exercise yang kita lakukan terkait dengan PPN sendiri ini pasti akan ada penurunan begitu ya, meskipun kalau dikatakan didorong untuk barang mewah, penurunannya memang tidak begitu besar untuk konsumsi, tetapi tetap saja ada penurunan dari masyarakat untuk mengkonsumsi. Kemungkinan besar ya masyarakat akan hold, mereka punya pendapatan untuk konsumsi sekitaran di 20-30% gitu. Mereka akan tunggu dulu. Nah ini kalau misalnya yang diberikan oleh pemerintah ini hanya long last 2 bulan, dan Maret kita tahu ya bahwa sudah mulai masuk kepada bulan Ramadan dan juga Lebaran. Nah ini tentunya tidak akan cukup membantu masyarakat untuk tidak menahan konsumsinya, karena kemungkinan besar inflasi pasti akan tinggi. Starting point-nya sudah dilakukan kemarin, beberapa retail sudah melakukan penyesuaian terhadap produk-produk yang dijual untuk masuk ke dalam PPN 12% ini. Jadi expected inflation sudah terjadi, dan kemungkinan besar inflasi ini akan cukup tinggi di Januari begitu sampai kepada bulan Ramadan dan juga Lebaran gitu. Jadi insentif ini yang harapannya bisa membantu daya beli dari masyarakat, tentunya masih belum cukup maksimal begitu kalau kami melihatnya. Oke. Dalam hal implementasinya begitu ya, adakah yang perlu diantisipasi? Saran Anda untuk pemerintah? Ya tentu kembali ya bahwa harusnya tidak hanya berada di Kementerian Keuangan saja. Jadi tentu seluruh stakeholders dari kementerian harus ikut serta di dalam menjaga daya beli masyarakat. Poin utamanya sebetulnya sekarang ya adalah kondisi industri kita begitu. Kondisi industri kita saat ini sedang suffering. PHK sedang besar-besaran begitu ya, dan tidak ada insentif kembali lagi kepada industri untuk menahan laju PHK-nya. Justru yang diberikan oleh pemerintah adalah diberikan optimalisasi program jaminan kehilangan pekerjaan, tetapi tidak ada insentif yang diberikan kepada industri untuk menahan agar tidak dilakukan PHK begitu di tengah kondisi yang ada saat ini. Nah, seharusnya diberikan insentif seperti itu ya. Di beberapa negara sudah dilakukan bahwa industri bisa mendapatkan kompensasi, apakah itu terkait dengan perpajakan atau insentif fiskal dan non fiskal lainnya gitu, untuk menahan agar industri-industri padat karya
ini tidak melakukan PHK. Karena kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu, kondisi daya beli masyarakat yang terpuruk ini bukan hanya dari tekanan harga yang tinggi, tapi juga tekanan dari kinerja industri yang saat ini sedang melemah. Nah, bagaimana industri juga bisa di tengah memang kita melihat bahwa belum ada proteksi yang cukup menyeluruh kepada industri domestik. Kita tahu juga importasi mau itu yang legal maupun yang ilegal, produk-produk masuk ke dalam Indonesia dengan mudahnya. Nah, ini yang menurut saya harus diproteksi gitu ya, untuk memberikan insentif kepada industri bahwa pasar domestik bisa dimanfaatkan begitu oleh industri, dan harapannya lapangan pekerjaan bisa terbuka, tenaga kerjanya dekat begitu. Ya, paling tidak di tahap awal pengumuman sudah diberikan, kebijakan PPN diberlakukan walaupun dengan sejumlah catatan, dan insentif perpajakan juga sudah diumumkan. Itu yang layak diapresiasi juga begitu ya Mas Andri ya. Kita lihat dalam implementasinya nanti akan seperti apa, mudah-mudahan masih bisa dievaluasi ke depannya Mas Andri. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Andri telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.